kan karena Allah fana terikatan yang lebih tepat, tauhid yang hakiki. Nah, sekarang salik jika sudah selesai dengan fana ini, fana af'ali, sifati, dhati, dia tidak melihat lagi, tidak menyebut fana fillah. Jadi hamba di sini tidak lagi melihat, menyadari atau menyaksikan dengan diri sendiri. Itu seperti orang gila, orang yang tidak memperhatikan manusia-manusia di sekitarnya karena lagi mengalami fana, baik dalam tahap af'alinya atau biasanya fana af'ali yang disebut majdzub itu dalam fana af'ali, lihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu jadi keragaman yang dilihat di awal perjalanan itu dengan mata sendiri, mata dirinya sendiri, dengan potensi-potensi dirinya sendiri. Jadi masih ada egonya, campur dengan ego. Tapi yang dilihat jika balik dari safar itu, dari fana af'ali sifati dhati, dia mulai melihat dengan mata Allah, dengan pendenaran Allah, dengan semua potensi-potensi Allah SWT. Itu yang mana kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu allati yubsiru biha wa ainahu allati yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maka sekarang dia melihat bukan dengan matanya sendiri tapi dengan mata Allah. Yanzuru bi'ainillah, yasma'u bisam'illah, yamshi biqudratillah, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut baqa billah. Makna baqa billah, semua yang dia lakukan itu billah, bukan dengan diri sendiri. Enggak ada ego, karena ego sudah hilang tadi dalam safar awalnya, safar fana itu. Fana itu menghilangkan ego, menghapus, menghilangkan, menyediakan ego, meleburkan. Kalau meleburkan masih ada dileburkan dalam Tuhan. Jadi ada sesuatu yang melebur dalam sesuatu. Ini nggak ada gitu ya Ustaz sama sekali? Ya, nggak ada sama sekali. Sapu bersih. Ya, jadi sebenarnya ego itu adalah waham. Jadi sebenarnya kesatuan itu sebenarnya secara eksistensial sudah ada, tetapi kita tidak menyadarinya karena waham kita yang lagi melihat sesuatu itu pada dirinya sendiri, melihat keterikatan itu, melihat ada hal-hal yang selain Allah, yang kita bersandar kepadanya, yang kita menjadikannya sebagai pusat perhatian, pusat kesukaan, pusat kecintaan, pusat kebergantungan. Itu semuanya hasil dari waham. Jadi setelah fana semua itu hilang, jadi waham itu hilang. Sebenarnya fana itu adalah kehilangan waham dan munculnya kesadaran. Jadi kesadaran bahwa hakikat itu hanya Allah yang hadir, baik dalam tahap atau dalam level perbuatan maupun level sifat maupun level zat. Itu semuanya adalah al-haq subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu adalah baqa billah. Sekarang sudah jelas kenapa fillah dan billah. Siapa tadi yang nanya kenapa fillah dan billah? Ustaz Misbahul Huda, Imamul Musyakkikin. Ya, udah jelas kan kenapa fillah dan billah? Allah. Prof, mau tanya boleh Prof? Boleh sekali, silakan. Mohon izin ingin bertanya katanya dengan ta'alluqat tadi. Ya. Pertama, apakah status kita sebagai individu itu bagian dari ta'alluqat yang juga harus dihilangkan dalam perjalanan suluk itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua,
kalau memang pada beberapa level tahapan suluk itu ta'alluqat individu memang harus hilang gitu. Nah, lantas bagaimana bagi saya gitu ya yang apa ya, yang belum pernah merasakan itu gitu, secara pragmatis kan, loh ya apa untungnya gitu kemudian kalau individu kita pada akhirnya di level tertentu itu sudah betul-betul hilang gitu. Mohon izin Prof. Yang pertama saya belum nangkap, yang kedua jelas, tapi yang pertama diulangi lagi mohon. Yang pertama tadi, apakah ta'alluqat sebagai individu itu adalah satu hal yang harus dihilangkan dalam proses suluk itu? Belum jelas pertanyaannya. Bukan. Maksudnya dihilangkan itu benar-benar harus clear sama sekali, nggak boleh nempel di diri kita gitu ya, Ki? Iya, maksudnya status saya sebagai hamba atas nama Kiki Adnan begitu, dan segala memori kita gitu, apa yang kita lakukan selama hidup itu, apakah itu juga kemudian nanti hilang semua gitu dalam proses perjalanan suluk itu? Tidak, jadi bukan kehilangan misalnya identitas. Memang identitas nggak mungkin hilang karena kita adalah satu entitas dalam wujud ini yang beragam, dan memang keragaman itu ada. Tetapi keragaman itu yang harus interpretasi ulang, difahami ulang. Jadi sebelumnya kita memahaminya sebagai entitas yang terpisah, yang mandiri, yang memiliki sifat-sifat, memiliki atau bisa mempengaruhi secara mandiri, dan juga persepsinya tentang alam, tentang apa yang di sekitarnya, itu semuanya yang harus difahami ulang atau diinterpretasikan secara ulang, disesuaikan dengan hakikat dari nama atau al-asma. Jadi selama ini kita bisa memahami bahwa alam ini adalah terdiri dari entitas yang terpisah-pisah, dan entitas itu memiliki relasi-relasi, dan relasi itu mandiri. Relasi itu bisa mandiri dan mempengaruhi secara terpisah dari al-asma, dari kehadiran Allah SWT, dari pengaruh Allah SWT. Itu yang perlu diluruskan saja. Tetap kita sebagai individu tetap ada, nama kita tetap ada, tetapi maknanya yang berbeda, maknanya yang berubah. Harapan kita juga harus diubah, cita-cita kita harus diubah. Berarti sampai level bako ini masih ada identitas itu ya Prof? Bagaimana? Ya, kalau baka memang kita sudah melihat dengan mata Allah. Semua yang kita lihat itu mata Allah, tidak campur dengan waham, tidak campur dengan imajinasi, dengan khayalan kita. Jadi hadis qudsi itu ya Prof, kayak hadis qudsi itu ya Prof, yang mengatakan bahwa yang dekat dengan Allah itu bisa mendengar dengan telinganya, melihat dengan matanya. Ya, itu hadis yang yang hadis yang kita sebutkan tadi, qurbun nawafil. Ya, qurban ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي yasma'u bi wa kuntu basaruhu alladhi. Ya, betul. Jadi sampai ke tahap itu. Jadi maknanya bahwa hamba melakukan apa yang dicintai Allah SWT, bukan apa yang dia cintai. Melakukan apa yang disukai Allah SWT, bukan apa yang dia suka. Jadi itu makna al-fana. Dan ada istilah yang sangat mungkin singkat tapi sangat bermakna. At-tauhidu isqatul idhafat. At-tauhidu isqatu al-idhafat. Jadi kehidupan diulang ini Mohon diulang tadi at-tauhid apa? At-tauhidu isqatu al-idhafat. Ya, memutuskan relasi-relasi yang wahmi. Relasi-relasi yang wahmi. Ya, mungkin itu berhubungan dengan al-fana wal baqa. Al-fana'u fillah wal baqa'u bihi, yang merupakan tujuan dari setiap orang salik yang hakiki, yang tujuannya bukan dunia, tujuannya bukan juga akhirat. Jadi nggak peduli dengan surga, dengan neraka,
itu bukan tujuan baginya, tapi tujuannya adalah bagaimana mengenal Allah SWT, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan bagaimana dia menjadi Abdullah. Kita lanjut. Wal ariful muhaq. Ini tadi belum selesai. Siapa namanya? Ya, Ustaz Kiki. Yang pertanyaan kedua saya lupa. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu tadi kalau misalkan sebenarnya sudah terjawab tadi kalau memang individu itu sampai level tadi al-fana'u billah sama al-baqa'u billah itu tetap ada itu, dan kita akan menikmati hasil itu. Jadi sudah terjawab. Nah, tapi menikmati itu yang berbeda juga. Nah, jadi secara pragmatis akan sangat-sangat berbeda dan sangat signifikan perbedaannya. Karena bagi seorang individu yang masih di fana misalnya af'ali dan baqa af'ali, masih urusannya masih individual. Jadi masih berhubungan dengan dirinya sendiri, kesempurnaan diri sendiri, mau menikmati dirinya sendiri. Itu masih tahap yang masih rendah. Nah, tahap yang lebih tinggi lagi adalah fana yang sifatnya sosial. Jadi di mana seorang bisa mencapai al-asma yang lebih luas, dan dirinya menjadi lebih luas, dan egonya yang tadi sangat sempit menjadi luas, dan bisa nanti jadi tujuannya adalah bagaimana dia berkontribusi dalam bertauhid kepada Allah SWT secara luas, secara sosial. Itu maksudnya secara sosial. Jadi secara pragmatis juga jauh lebih tinggi daripada menikmati untuk diri sendiri. Jadi kebahagiaan yang kita dapat di situ luar biasa. Karena kebahagiaan, jadi sebagaimana dikatakan bahwa syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Ya. Jadi yang ma'lum di situ adalah Allah secara keseluruhan, dan asal Allah keseluruhan, Allah yang hadir di mana-mana. Jadi jika kita menalami fana itu yang sifatnya asma'i dan dzati, kita sudah memiliki eksistensi yang luas, mencakup semuanya, dan bisa menikmati segalanya. Jadi kenikmatan di situ kenikmatan yang jauh lebih luas daripada kenikmatan yang sifatnya individual dan sangat-sangat terbatas. Ya, itu mungkin. Terima kasih, Prof. Ya, Afwan. Prof, mau nanya, Prof. Fadhal, Ustaz Masri. Kan fana ini sudah melewati makom tajarrud ya, Prof. Tajarrud. Fana atau bapak arti perjalanan terakhir. Afwan. Ini asumsinya ada masalahnya. Ini mukaddimah ini pertama masih bermasalah. Kita sepakat dulu. Oke, kenapa, Prof? Ya. Tadi yang sebelumnya narasi tajarrud sebelumnya saya kasirin coba bilang lagi. Sebelumnya kita melewati tajarrud berarti. Kalau sudah sampai tajarrud, artinya sudah sampai ke fana sifati dan baqa sifati, sudah di makam yang tinggi. Ya, tapi bukan itu poinnya masih ditanyakan, Prof. Jadi kalau misalnya bisa jadi seorang fana af'ali dan belum tajarrud, bisa. Oke. Ya. Jadi ketika mencapai tajarrud lah atau makam di level yang sudah sampai tajarrudnya, kan dia bisa melihat sesuatu atau melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan atau mengetahui kejahatan orang lain. Misalnya ada orang korupsi, nah bisa dia membongkarnya, atau istilahnya dia orang-orang yang tajarrud itu bisa menguasai harta sebanyak-banyaknya untuk digunakan untuk hal yang positif. Tapi pada faktanya di dunia Islam
jarang orang-orang sufi menguasai itu, maksudnya untuk membongkar tadi itu trik-trik kalau dia korupsi bisa kita ketahui dan bisa kita negara itu bisa menjadi lebih baik, atau sebaliknya harta yang banyak itu bisa dikuasai oleh orang-orang seperti sufi. Orang sufi akhirnya bisa lakukan kebaikan-kebaikan dengan hartanya. Kalau istilahnya Ustaz Tarikh itu bisa melihat saham kapan naik dan kapan turun. Tapi ternyata kan enggak, Prof. Apakah ini hanya ilusi atau hanya apa istilahnya supaya kita mau belajar tasawuf? Jadi ini rahasia-rahasia Allah ini dikasih kepada hamba-hamba yang memang layak untuk dikasih. Allah SWT tidak menasih rahasianya kepada orang sembarangan. Maka yang dikasih rahasianya adalah orang yang layak untuk dikasih. Dan orang yang dikasih rahasia, mereka tidak membongkar rahasia itu. Mereka menjaga rahasia dan memperlakukan alam atau yang di sekitarnya dengan zawahir. Dan tidak berusaha untuk tampil sebagai orang yang menguasai atau orang yang bisa menggunakan. Berarti maslahat untuk diri aja, si salik saja, bukan untuk umum berarti. Untuk umum, tapi dalam hal yang diizinkan Allah SWT. Mereka tidak boleh melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Ya. Baik, kita lanjut. Prof. Iya, afwan. Wal 'ariful muhaqqiq li'ilmihi billahi wa maratibihi wa zuhuri fi maratib ad-dunya wal akhirah waqifun ma'ahu abadan la yara ghairahu. Yani waqifun ma'al haqqi subhanahu wa ta'ala wa la yara ghairahu. Tidak melihat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yara jami'a dhalika tajalliyatin ilahiyah. Dan semua yang selain Allah adalah tajalli. Fanazala kullan minha manzilatahu. Ini jawaban bagi Ustaz Nasirin tadi. Fanazzala kullan minha manzilatahu. Jadi memang dia tidak memperlakukannya secara suka apa yang dia sukai atau bagaimana dia mau, tetapi sebagaimana Allah menempatkan setiap hal pada tempatnya. Maka dalam syariat tidak boleh memperlakukan orang dengan pengetahuan batin, harus diperlakukan dengan zawahir. Ya, jadi zahir itu yang menjadi hujjah, bukan batin. Walaupun kita tahu batin, kita nggak boleh menggunakannya sebagai alat untuk menghukumi orang atau untuk memperlakukan orang. Fanazzala kullan minha manzilatahu fala yakunu dhalika an-naw' min al-kashf istidrajan fi haqqihi. Maka ini kasyaf yang benar-benar tidak menjadi jebakan dan tidak menjadi istidraj, karena ini memang sudah dekat dengan Allah SWT dan tujuannya adalah mengenal dan fana dan baqa billah. Li'annahu halul mub'adin. Nah, ini halul mub'adin siapa? Yang mengalami istidraj, orang yang suluk tapi tujuannya adalah selain Allah SWT. Mereka adalah mub'adin. Bahkan orang yang sudah mendapatkan karamah atau mendapatkan hal-hal yang luar biasa itu lebih jauh daripada orang awam yang tidak tahu apa-apa. Jadi orang yang tidak tahu apa-apa itu jauh lebih dekat kepada Allah dari seorang yang sudah tahu, sudah kasyaf, tetapi kasyafnya jadi hijab, jadi jebakan. Seperti siapa? Ada contohnya dalam Al-Quran. Iblis bukan, bro? Bukan. Manusia, ya betul, Bal'am. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Ini orang yang diberi ayat. Ayat itu bukan hal yang sederhana. Jadi memang ilmu-ilmu yang batin, ilmu-ilmu yang sangat tinggi. Tapi akhirnya
fansalakha minha wattaba'a hawa. Dia melepaskan diri dari ilmu itu dan mengikuti hawa nafsunya. Maka jadi mub'adin. Jadi jauh lebih baik orang yang tidak tahu daripada Bal'am yang sudah mencapai maqam tinggi dalam pengetahuan dan suluk. Alladzina yaqna'una minal haqqi bidzalik. Mereka yang mencukupkan diri dengan pencapaian-pencapaian tertentu, baik itu karamat atau apa, mereka puas dengan hal itu adalah orang yang mub'adun. Wa yaj'aluna dzalika sababa husulil jah, dan mereka menggunakan itu untuk mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat, untuk mendapatkan sesuatu, wal mansabi fid dunya, mendapatkan jabatan-jabatan di dunia ini. Wa huwa munazzahun minal qurbi wal bu'di al munbi'aini bil ghairiyati mutlaqan, dan Allah SWT jauh suci dari baik kedekatan maupun kejauhan dari Allah SWT yang dua-duanya merupakan selain Allah SWT, baik itu orang yang mencari surga maupun orang yang mencari maqam, itu semuanya adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in lam takun muta'alliqatan biha. Ini wawu atf ini kemana? Kembali kemana? Wawu atf ini kembali kemana? Kita sudah jalan dari fana af'ali, sifati, dhati, sudah safar ke langit ke-7, maka sudah lupa wawul atfiyah kemana. Betul, Prof. Kita nggak mikirin. Hah? Gimana Ustaz Taufik? Sudah lupa dengan Na'usarab karena sudah mencapai yang atas, Bro. Bro, mohon izin, tadi saya kepental, Bro, tadi absen. Mohon maklum. Saya kepental wifi-nya. Labas. Tidak apa-apa. Insyaallah. Maklum. Ya, jadi mana tadi wawul atfnya? Kita kembali ke bumi, tadi ke langit. Wa in lam takun muta'alliqatan biha. Ustaz Tarikh, hal anta ma'ana? Naam, ana ma'akum aina ma kuntum. Naam, anta mukasyafa, rubbama mukasyafa. Naam. Al-fana yani. Al-mukasyafah, bro. Wa illam la بالحوادث الدنيوية أو لا هنا وإن كانت. Jadi sekarang وإن لم تكن متعلقة بالحوادث الدنيوية. Ini kembali ke sini. وإن لم تكن متعلقة بها، يعني وإن لم تكن متعلقة بالحوادث الدنيوية. صحيح؟ صحيح 100%. فإن كانت المكاشفات في الأمور الحقيقية الأخروية. Nah tadi mukashafat tentang umur duniawiyah, orang bisa menabarkan tentang masa depan, tentang uang fulan ada di mana, tentang orang akan datang dan seterusnya, itu hawadith dunyawiyah, kasyaf suri. Tapi kasyaf suri yang tidak berhubungan dengan dunia, umur hakikiyah al-ukhrawiyah, seperti melihat Tempat surga. Surga, bro. Syahid. Bukan. Seperti melihat Sayyidah Maryam alaihissalam melihat Jibril, fatamathala laha basharan
sawiyah, jadi melihat manusia, tapi ini adalah tajalli dari Jibril, bukan, tidak ada hubungannya dengan dunia. Jadi umur ukhrawiyah, kasyaf suri tapi berhubungan dengan umur ukhrawiyah. Atau dengan Dihya al-Kalbi yang menajarkan kepada sahabat hal-hal yang berhubungan dengan agama. Jadi itu wal haqa'iqir ruhaniyah min al-arwahil 'aliyah, malaikat wal malaikah samawiyah awil ardiyah, sama malaikat yang sifatnya ardiyah, fahiya matlubatun mu'tabara. Kasyaf ini menjadi matlub, boleh dikejar, dan itu adalah mu'tabar karena dampaknya adalah ilmu, dampaknya adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjadi sebab kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa bukan semua kasyaf suri itu negatif, atau bukan semua kasyaf suri itu jebakan. Jadi kasyaf suri yang jebakan adalah kasyaf suri yang berhubungan dengan dunia, itu yang jebakan. Kalau orang berhenti di situ. Tapi ada kasyaf suri yang tujuannya adalah menjembatani kita dengan dari alam barzakh menuju ke alam yang di atasnya. Itu bagus dan mu'tabar. Wahadi, ya silakan Ustaz Syukrillah. Lanjut aja Syekh. Lanjut. وهذه المكاشفات قلما تقع مجردة عن الاطلاع بالمعاني الغيبية. Jadi mukashafat ini yang suri, yang mu'tabar tadi, dia selalu ada pesannya, ada makna-maknanya yang dari alam ghaib. Jadi ada hal-hal yang tambahan dari ilmu. Bal aktsaruha yatadhammanu al-mukashafatil ma'nawiyah. Bahkan mayoritas dari kasyaf ini yang suri menandung juga kasyaf ma'nawi, yaitu ilmu. Fatakunu a'la martabatan wa aktsara yaqinan. Maka tingkatannya lebih tinggi dan juga keyakinannya lebih kuat. Kenapa kuat? Karena nyata. Satu kenyataan yang dilihat, lalu dampaknya adalah ilmu. Maka dia tinggi karena jembatan antara alam barzakh dan alam ruhani atau maknawi. Wa aktsara yaqinan. Seperti apa contohnya juga? Ibrahim alaihissalam waktu minta untuk mengalami bagaimana menghidupkan yang mati. Qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Jadi itu kasyaf suri, karena Nabi Ibrahim memotong burung dan burung itu menjadi hidup, bisa dilihat. Dan di situ tujuannya apa? Menalami nama Allah Al-Muhyi. Al-Muhyi. Jadi nama itu menjadi lebih yakin. Jadi menalami alam malakut dan alam ruh melalui hal yang nyata. Itu lebih meyakinkan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan liyatma'inna qalbi itu aktsara yaqinan dijam'iha baina as-surati wal ma'na, karena menandung dan menggabungkan antara forma yang keduanya lebih meyakinkan daripada salah satunya. Walahu maratib birtifa'il hujubi kulliha, dan dia bertingkat-tingkatan. Jadi level-levelnya dari yang paling rendah terinsingkap hijab 1, 2 sampai semua hijab tersingkap, itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Atau ba'daha dunal ba'd. Fa innal musyahid lil a'yan ats-tsabita fil hadrati al-'ilmiyyah al-ilahi a'la martabatan min al-kull. Jadi puncaknya adalah melihat al-a'yan ats-tsabita. Itu adalah puncak dari kasyaf suri ini dan kasyaf ma'nawi. Jadi misalnya seorang mukasyaf atau seorang salik melihat ustaz tarikh. Nah, dari melihat ustaz tarikh di dunia ini melihat ain thabita, ustaz tarikh di ilmu ilahi. Waktu itu
dan itu adalah martabat yang paling tinggi dari kasyaf. Wa ba'dahu man yushahiduha fil aqlil awal. Martabat yang di bawahnya dilihat dalam akal pertama di bawah. Jadi di mujarradat alam tajarrud atau alam ruhani atau alam jabarut. Fil aql awal itu alam jabarut. Kalau tadi ayan thabita di mana? Malak. Ayan thabita di mana? Lahut, di alam uluhiyah. Betul, di alam uluhiyah. Hadra al-uluhiyah. Kalau aql awal di maqam jabarut, alamul arwah. وبعده من يشاهد في العقل الأول وغيره من العقول. Lalu turun, ثم من يشاهد في اللوح المحفوظ. Turun lagi ke اللوح المحفوظ. Jadi اللوح المحفوظ di مقام النفس الكلية atau jiwa universal. وباقي النفوس المجردة dan alam barzakh yang di bawahnya. ثم في كتاب المحو والإثبات. Lalu di barzakh yang paling rendah disebut al-mahwu wal itsbat. Thumma fi baqil arwahil aliyah wal kutubil ilahiyah min al-arsy wal kursi. Turun sampai ke alam yang di sekitar kita ini. Mustamil ala ma tahtahu min al-a'yan wa ala al-maratib fi tariq as-sama' sama'u kalamillah. Tadi musyahadah, menyaksikan secara basar, di sini menyaksikan secara sama', mendengarkan. Jadi pendengaran itu adalah juga kasyaf dengan martabat. Martabat paling tinggi adalah sama'u kalamillah min ghairi wasitatin. Kasama'i nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi mi'rajihi. Jadi kalamullah tanpa wasitah. Bisa mendengarkan kalamullah tanpa wasitah. Bisa, bro. Gimana caranya? Nanti kalau sudah kan dengan hadir maknanya di zihin dengan caranya yang khusus, dengan cara yang kita tidak ketahui. Di zihin yani masih dalam level linguistik, level lisani. Mungkin ya bro, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ra'a rabbahu fil manam. Nah, في الرواية رأى ربه في المنام وسأل عن ما الشيء الذي يقربه إلى الله. هل يمكن؟ Ya, mungkin sama kalam Allah fil manam, mungkin min ghairi wasitah. Iya. Khulasanya, Prof. Tiba-tiba maknanya sudah hadir. Nah, tiba-tibanya mana hadir, ya betul begitu. Jadi semakin tadabbur dalam ayat-ayat Al-Quran, tadabbur sampai kita bisa merasakan atau mendapatkan makna tertentu. Itu bisa disebut sama'u kalamillah. Karena setiap hamba, setiap wadah, dia adalah mukhatabullah. Semua mukhatabullah. Karena Allah berbicara dengan siapa? Dengan semua yang punya potensi untuk mendengarkan. Bukan cuma para nabi dan para rasul. Semua yang punya sama', liman alqa sam'a, semua adalah mukhatabnya Allah SWT. Maka kalau kita benar-benar memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya Allah lagi berbicara dengan kita. Dan kita bisa mendengarkan kalamullah di situ. Kecuali kita membatasi diri kita dengan pemahaman linguistik. Kita berhenti pada linguistik.
kita berhenti pada mufassir, tafsir, itu menjadi hijab bagi kita kalau kita berhenti di situ. Kalau nggak ada upaya untuk mendengarkan kalamullah, jadi nggak ada intention untuk mendengarkan kalamullah, maka tidak akan mendengarkannya, hanya membaca. Ya. Ada iskal saya, Prof. Ya, Sudah lama sebenarnya. Silakan. Kita sering ada istilah kita ada yang diilhamkan Allah, ada yang diperdengarkan Allah, ada yang ada yang diperdengarkan, ada yang diilhamkan, ada yang melihat Allah. Jika ujung-ujungnya hanyalah tersampainya makna ke dalam jiwa, kenapa satu kasus disebut mendengar, satu kasus disebut melihat, satu kasus disebut diilhamkan gitu, Prof? Kenapa tidak semuanya itu dimutlakan dalam satu istilah dalam Quran, mereka diilhamkan? Kenapa di Al-Quran malah memilih istilah-istilah seperti sama atau kalamahullah Musa taklima? Ini kan mengindikasikan bahwa cara pengiriman makna ke Nabi Musa memiliki cara yang berbeda dari pengiriman makna kepada Nabi lain gitu, Prof. Ya, jadi ini memang tergantung kapasitas manusia. Oleh karena itu manusia punya beragam potensi untuk meningkap makna atau untuk memperoleh makna. Jadi semuanya adalah makna, tapi memperoleh makna itu diperoleh melalui beberapa potensi, melalui channel-channel yang berbeda-beda. Nah, karena perbedaan potensi dan perbedaan itu dampak dari potensi itu yang memperoleh makna itu, maka jadi keragaman tersebut. Misalnya orang mendengar lebih, dampaknya lebih awqa' fin nafs, lebih mempengaruhi dirinya daripada melihat. Ada orang yang terbalik, kalau melihat lebih awqa' fin nafs min an yasma'. Kalau ada orang lain kalau tidak itu, jadi semua tujuan utamanya adalah bagaimana itu punya ta'thir fin nafs, jadi dan ilmu itu punya bekas dan mempengaruhi jiwa itu agar dia bisa bereaksi terhadap makna tersebut. Iya, Bro. Kita akan meyakininya, mendengarnya tanpa suara dan tanpa huruf. Ketika kita memahami kalimat mendengar, kalam, itu kan pasti dengan suara gitu. Dan iya, kita suara memang suara. Kalau sama kalamullah, iya suara. Maksudnya suara. Oh. Iya. Kasyf suri. Kita lagi di kasyf suri. Kasyf suri memang ada suaranya kalau dalam maqam fi'al. Tapi kalau dalam maqamul asma, di situ bila kaifin, bila sautin, bila suratin. Jadi itu nggak ada lagi surah. Oh. Iya. Jadi harus dibedakan makomnya ya, Bro? Iya, betul. Di sini kita lagi membahas kasyf suri. Kasyf suri itu terjadi di alam mithal. Ya. Iya, jadi enak ya, Prof. Ketika kita pisahkan bahwa ini terjadi di alam mithal, berarti anggapan adanya tasbih pun sudah terelakkan, sudah terhilangkan gitu. Iya. Karena beda alam. Betul, iya betul. Memang di situ nggak ada masalah tasbih dan tanzihnya yang merupakan dikotomi. Jadi bisa digabungkan. Jadi tasbih dalam level mithal, tapi di level yang lain tanzih. Nggak ada masalah. Ya, jadi سماع كلام الله من غير واسطة كسماع نبينا صلى الله عليه وآله في معراجه وفي الأوقات من التي أشار كسماع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، ثم سماع كلامه بواسطة جبريل عليه السلام كسماع القرآن، ثم
سماع كلام العقل الأول وغيره من العقول ثم سماع كلام النفس الكلية والملائكة السماوية والأرضية على الترتيب المذكور والباقي على هذا القياس. Jadi urutannya sebagaimana disampaikan tadi dalam musyahadah, di sini dalam sama juga urutannya sama. Jadi cuman beda sumber saja. Nah, ini penting. Wa manba'u hadhihi al-anwa' min al-mukashafat huwa al-qalbu al-insani bidzatih. Ini penting sekali. Jadi wadah yang memungkinkan kita bisa mendapatkan kasyaf tadi huwal qalbul insani. Jadi jika qalbu itu udah siap, udah menjadi jernih, suci, maka semua akan ikut kalbu itu. Jadi semua anggota badan atau juga potensi-potensi batin akan menjadi khadam bagi kalbu ini dan menjadi channel-channel yang menantarkan apa yang di langit dan masuk ke kalbu manusia. Wa aqlihil munawwaril amali. Nah, ini penting juga. Ini harus ditandai dengan merah. Wa aqlihil munawwaril amali. Jadi kalau kita bisa mengatakan kenapa sebagian besar dari manusia terhijab, ya, karena yang digarisbawahi dengan merah tadi, aqlul munawwarul amali. Jadi kita yang kurang aktif bukan akal nazari. Kalau akal nazari banyak orang cerdas, banyak orang yang berilmu dan gak ada kekurangan dalam kecerdasan yang sifatnya diskursif atau kecerdasan mengetahui banyak hal. Tapi kekurangan kita di mana? Dalam akal amali. Apa ini maksud akal al-munawwar al-amali? Munawwar bisababil amal. Ya, betul. Bagaimana? Kana aqluhu aqlul ilm. ثم يعتاد يعني بالعمل فبعد ذلك منور فصار يعني مدى عقله منور عملا. نعم صحيح. شكرا جزيلا. نعم يعني هكذا الإنسان jika mengamalkan amal itu, perbuatan apapun, baik itu ritual maupun amalan yang lain. Jadi amal secara keseluruhan. Jika amal itu dilakukan berdasarkan ilmu, yakni syariat maksudnya. Syariat, dia mengetahui apa yang harus dilakukan. Kapan dia harus melakukan, kapan dia harus tidak melakukan. Yani tark wan nahi. Al-ityan bil ta'at wa tarkul ma'asi. Jadi at-tark wal ityan bit ta'at itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan taklid buta atau berdasarkan kebiasaan, tapi berdasarkan ilmu dan tujuannya yang penting. Tujuannya, kenapa saya melakukan salat? Kenapa saya memberi sedekah? Kenapa saya membantu orang? Kenapa saya belajar? Kenapa saya pergi ke kelas? Itu semuanya penting. Itu yang menyebabkan hati kita atau akal praktis itu mendapatkan cahaya atau menjadi bercahaya. Akal munawwar menjadi bercahaya. Itu yang disebut al-ilmu nurun yaqdhifuhu Allah fi qalbi man yasha. Jadi itu adalah hasil dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena dua
dua syarat. Satu, tahu kenapa. Kedua, tahu bagaimana. Jadi tahu bagaimana itu ilmu syariat, dan tahu kenapa untuk mencapai tingkatan berikutnya, yaitu akhlak dan akidah. Akhlak dan akidah itu hasil dari amal, bukan hasil dari konsep yang kita tahu. Jadi kalau kita belajar ilmu akhlak secara konsep, nggak ada pengaruhnya dalam diri kita. Kalau kita belajar akidah secara konsep, juga nggak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Hanya pengetahuan konseptual. Tapi yang bikin akhlak itu muncul dan tercipta adalah amal yang dilakukan dengan ilmu akhlak. Akidah yang menjadi bekal bagi kita untuk akhirat itu adalah keyakinan yang terbentuk karena amal yang dilakukan dengan niat tertentu untuk mencapai sesuatu. Ini disebut akal al-munawwar al-amali. Ini yang menyebabkan hati kita menjadi bercahaya dan siap untuk menerima cahaya dari alam suci. Yang sebenarnya kita sudah terbuka untuk alam itu, hanya dihijab oleh banyak hijab yang kita sebutkan dulu. Tinggal 10 menit. Ya, kita selesai sampai ayat ini. والمستعمل للحواسه الروحانية فإن للقلب عينا وسمعا وغير ذلك من الحواس. Yang kita sebutkan tadi bahwa hati punya panca indera batin. Sebagaimana ada mata lahir, ada mata batin. Kalbu punya mata, kalbu punya telinga, kalbu punya semua indera-indera yang lahir, dia juga punya. كما أشار إليه سبحانه بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Atau ayat yang lain, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Fil hadithil masyhur ma yu'ayyidu dhalika كثيرا وتلك الحواس الروحانية أصل هذه الحواس الجسمانية فإذا ارتفع الحجاب بينها وبين الخارجي يتحد الأصل مع الفرع. Nah, ini pembahasan yang sangat mendalam. Insyaallah kita tunda untuk pertemuan offline. Ini sangat-sangat penting. Jadi ini kiat-kiat bagaimana memiliki kasyaf. Bagaimana kita bisa membuka mata batin kita. Bagaimana kita bisa membuka telinga batin kita. Dan semua anggota atau indera batin kita bagaimana dibuka dan bisa melihat alam batin. Ya, mungkin untuk hari ini